Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasrul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. La ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sedikit menjelaskan tentang zikir, ya, apa itu zikir, bagaimana itu khasiat daripada la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, yang mungkin barangkali kita ucapkan tapi kita tidak tahu tujuannya apa. Semua zikir pada umumnya baik, tinggal yang dilihat keistiqamahannya apa itu. Ya, menjelaskan, siapa tahu yang mau pakai. Saya menjelaskan supaya kita tahu semua. Yang pertama kata Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tentang Bismillah. Dalam hadis Rasul dikatakan, kullu amrin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa ajr. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka semua berkah daripada pekerjaannya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita bahas dari segi berkah. Sekarang maknanya, man qala bismillahirrahmanirrahim qabla an-naum, man qala bismillahirrahmanirrahim qabla an-naum mi'atan faka'annahu mu'minan ilal ghada. Siapa yang membaca sebelum tidurnya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, maka pada malam itu Allah jamin keamanan tidurnya sampai pada siang hari. Itu kata Bismillah, kata basmalah. Jadi ini istilah basmalah, itu istilah daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nanti kalau macam kita diperintahkan, coba kau baca basmalah. Padahal itu basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seperti itu kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim dengan tujuan keamanannya dijaga oleh Allah, maka Allah akan jaga keamanannya pada hari esok. Wa man qala la haula wala quwwata illa billah bainas samawati wal ardh. Siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah fi kulli yawm mi'atain yaradullahu ma bainas samawati wal ardh. Siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billah 200 kali, maka semua apa yang ada di langit ini meridai. Coba kita makan nasinya kita makan jadi meridai. Nasi itu ikhlas. Kita berjalan, rumput yang kita injak mati itu juga mereka ikhlas. Bahkan apapun yang ada di muka bumi ini semua meridai, memeriahkan kita. Itu namanya la haula wala quwwata atau hamdalah, sama itu ya. Alhamdulillah. Baca takbir. Allah. Baca, coba ibu istighfar. Kalau ibu tahu jilid 2. Jadi itu istilah-istilah zikir yang perlu kita catat. Nah, kemudian kalau tahlil, ibu, kalau tahlil la ilaha illallah, tahlil halaman 7. Perkara yang menyebabkan kita fakir, kasratun naum mimma yurathu fikri lil ghina wa ziyadatu liman huwa fakir wa fil hadithi la yuradu qada illa du'a. Banyaknya orang tidur. Banyak tidur. Kenapa dia banyak tidur? Karena dia menganggap saya waktu dilahirkan kan sudah ditetapkan rezeki Allah. Ya kan begitu.
Waktu lahir sudah ditetapkan saya punya jodoh, qada dan doa. Itu kita tanamkan. Memang betul. Rizki kita, jodoh kita, umur kita, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz ketika ruh manusia itu ditiupkan oleh Allah di dalam rahim. Sudah di situ sudah dicatat apa namanya itu jodohnya, rezeki sudah ditetapkan dalam garis tangan kita. Tetapi la yuradul qada illa billah. Tidak ada yang dapat merubah ketetapan Allah kecuali dengan doa. Saya tenangkan lagi. La yuradul qada illa billah. Tidak ada yang dapat merubah ketetapan Allah kecuali dengan doa. Makanya kita rugi kalau kita tidak berdoa. Hadis sampaikan kita tidak berdoa. Doa panjang umur. Meskipun umur sudah ditentukan oleh Allah, tetapi doa itu dapat merubah ketetapan Allah. Doa kasih banyak rezeki, minta rezeki kasih banyak. Meskipun rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada kata-kata kita dengar tidak usah berdoa, kan sudah ditetapkan. Itu bahasanya orang tidak punya ilmu, itu tidak paham. Doa Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Wasihata ajsadana, kasih sehat kita baik. Waziyada rizquna, tambahkan rezeki kami. Doa pakai bahasa apapun sampaikan, meskipun semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berpemahaman seperti itu, jangan makanan yang kotor. Di sini makanan yang kotor ada dua. Bisa saja makanan yang kita dapatkan dari hasil yang kotor itu. Yang kedua itu zahir. Yang tidak zahirnya makanan yang sudah jatuh kita ambil, gitu. Itu tidak boleh itu ya. Makanan yang sudah jatuh, orang bilang belum 5 menit, belum apa, jangan diambil karena itu sudah bagiannya setan. Ya, itu. Awal aku sudah kotor ya. Bismillahil Maidah wa harfu kahil basari wa kasru naum wa kasru baiti lailan. Basapun saku rumah waktu malam itu tidak boleh. Wa kana sal baita lailan wa kana sal baita lailan. Karena saat kedudukannya fi'il apa? Madi al-baita maf'ul laila zarf zaman wa tarkul qamama meninggalkan sampah di rumah, membiarkan sampah bertebaran di rumah. Itu setan suka itu. Tidak mau basahu, dia kasih biar sampah cak berantakan. Itu juga yang suka setan. Itu juga tanda-tanda mendatangkan kefakiran. Bagaimana malaikat mau masuk kalau rumah kita kotor? Siapa tahu itu malaikat. Walidaini bi ismihima, memanggil orang tua dengan namanya. Tidak boleh. Memanggil orang tua dengan namanya. Memberitahukan nama kepada anak, orang tuanya kepada anak itu wajib. Ya, karena kenapa? Nanti di hari kiamat kita semua ini akan dikumpulkan. Kita ini akan ditanya, kau anak siapa? Terus bapakmu itu bapaknya siapa? Sampai 7 turunan. Bapakmu itu bapaknya lagi siapa? Bapaknya lagi siapa? Kalau kita tidak tahu, kita akan disiksa. Kita disiksa. Makanya kita harus tahu ya, tanya-tanya. Pak, namanya bapaknya apa siapa? Bapaknya itu siapa? Sampai 7. Makanya orang-orang Arab itu wali-wali para waliullah itu dia tahu bahkan sampai dengan Rasul. Ya, Habib Sagaf punya bapak Muhammad, punya bapak Habib Idrus, punya bapak Muhammad, terus sampai dengan Rasul. Coba, karena mereka tahu jalannya. Kita ini mungkin hanya tahu nama bapak saja dengan nama kakek, selebihnya tidak ada. Mungkin tidak tahu. Jadi bertanya-tanya. Cuma yang salahnya jangan sampai kita memanggil orang tua kita karena sifat pada kita panggil orang tua kita dengan nama awalul salat, menggampangkan perkara salat. Sakit hari apa waktu pisang dan ada teh. Sudah ada sekarang dia lupa. Itu tanda-tanda kefakirannya.
Man taraka salata muta'ammidan dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Dia sengaja, misalkan dia seperti itu, dia tidak wajib mengqadanya karena dia sengaja, dia dapatkan dosa. Beda kalau orang tertidur, ada juga pembahasan, cuma karena laptop ini nahen, kita bisa buka. Orang tertidur, misalkan begini, orang tertidur betul-betul dia capek, lelah, dia tertidur. Kemudian dia terbangun, habis pada waktu asar, ma'fu, itu dia dimaafkan. Tertidur. Beda kalau tertidur, tidak lama lagi waktu salat mau habis, dia kaget. Maka dia cepat-cepat laksanakan sholat, baru sambung dengan sholat asar. Kalau banyak orang tertidur sholat zuhur. Kalau seandainya waktu itu dia perkirakan akan habis, dia hanya laksanakan, hanya ambil air wudhu saja, saya ini sudah habis waktu. Tapi dia kaget pada waktu asar, maka dia wajib mengqadanya, dia ganti sholat zuhurnya itu. Beda dengan orang yang sengaja seperti itu tadi, maka dia mendapatkan dosa yang besar, menggampangkan perkara. Allah memberikan doa kepada kita, bukan kita minta auto juga datang, tidak. Allah itu berikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contoh, saya minta dibanyakkan rezeki, ya Allah kasihkan saya rezeki yang banyak. Tiba-tiba saya pergi pulang, di dalam perjalanan saya ditabrak, saya selamat, maka itu bentuk doa Anda yang ucapkan tadi. Begitu, Allah itu berikan yang kau butuhkan, bukan yang kau inginkan. Kalau Allah memberikan apa yang kita inginkan, tidak ada orang yang miskin, karena kita pengennya kaya semua. Tapi ini yang butuh, ini kau butuhkan, ini kau butuhkan, ini kau butuhkan. Jamaah bagi sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja barangkali dapat kami sampaikan. Ya, tentang zikir-zikir tadi, tentang yang menyebabkan kefakiran. Tentunya semuanya ini ada manfaat bagi kita semua. Kita laksanakan apa saja yang terbaik. Kita mau ibadah, semua kepada kita, dan kita mendoakan guru kita mudah-mudahan tiba dengan selamat kembali ke tempat ini, guna untuk mengisi materi-materi selanjutnya. Saya ingatkan Banser. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.